Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada pagi hari ini Bu Ari akan menjelaskan materi sejarah Indonesia bab pertama ya. Mohon diamati dan dipahami ya. Sejarah Indonesia ya. Bab pertama yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dalam bab pertama ini, sepokok bahasan pertama yaitu berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1945 sampai 1965. Di antaranya ada pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kemudian pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sebelumnya, Bu Ari mau nanya, apa ideologi bangsa Indonesia, anak-anak? Pancasila. Iya, pinter. Pancasila ya, ideologi bangsa Indonesia. Kemudian, subpokok yang kedua yaitu dari konflik menuju integrasi atau persatuan. Di antaranya ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Jadi sebuah kesadaran itu perlu untuk mencintai bangsa kita ini. Terus kemudian tokoh teladan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada usaha-usaha dari daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke tersebut untuk menyatukan bangsa kita ini. Jenis pemberontakan. Ada perbedaan ideologi, ada pergolakan akibat kepentingan, ada pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi, diantaranya ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kemudian ada pemberontakan DITII, Darul Islam Indonesia, atau Tentara Islam Indonesia. Terus kemudian ada pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Yang mula-mula PKI membentuk Front Nasional. Terus selanjutnya, Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memberikan dua pilihan, memilih Republik Indonesia atau memilih PKI dengan MUSO. Namun ternyata rakyat Indonesia mayoritas justru memilih Republik Indonesia. Akhirnya Presiden mengambil langkah yaitu melancarkan sebuah operasi militer di Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ini tepatnya di mana, Cah, meletusnya? Di desa apa? Kresek. Iya, di desa Kresek ya, Kecamatan Wungu. Iya, Kecamatan Wungu, Madiun, Kabupaten Madiun. Dan di sana untuk mengenang peristiwa tersebut, maka di sana telah dibangunnya monumen ke Kresek ya.
Nah, ini untuk kamu pahami nanti ya bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun, nanti bisa membaca-baca literasi ya dari buku-buku atau internet. Iya, Bu. Kamu ingat tokoh utamanya PKI ini siapa aja? Nih fotonya ada ini. Dua tokoh ini yaitu Musa. Musa sama ini ya. Amir Sarifuddin ini pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Terus kemudian pemberontakan DITII. Awal mula pemberontakan DITII ini adalah di Jawa Barat. Tokoh utamanya adalah Sekar Marijan Kartosuwiryo. Ini orangnya seperti ini. Latar belakang munculnya pemberontakan DITII di Jawa Barat tersebut karena dilatar belakangi kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Terus kemudian pada tanggal 7 Agustus ini membentuk Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yaitu di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkembangan selanjutnya, DITII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat, yaitu ada beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITII, diantaranya Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, dan Aceh. Aceh ini dipimpin oleh Daud Beureh ya. Sampai sekarang pun istilahnya masih ada bibit-bibit yang peninggalan dari gerakan tersebut. Terus kemudian penumpasan DITII, yaitu pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dengan cara damai. Kemudian pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Di mana ini, Cah? Ada yang tahu? Jakarta. Iya, di Jakarta. Nah, latar belakang Gerakan 30S PKI yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Terus yang kedua, jalannya pemberontakan yaitu pada tanggal 30 September 1965, ini pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo ini menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti komunis. Jadi dia tidak memihak pada komunis. Selanjutnya yaitu penumpasan, menetralisasi pasukan, kemudian merebut gedung RRI, dan membersihkan pangkalan Halim Perdana Kusuma. Ya, selanjutnya adalah dokumen pentingnya adalah Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret, yaitu dari Presiden Soekarno diembankan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Korban G30S PKI ya, diantaranya ini ada Letjen Ahmad Yani, kemudian Maijen Suprapto, Maijen Haryono, terus Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Jadi 7
Korban inilah akhirnya disebut dengan pahlawan revolusi. Mungkin sampai di sini ada yang perlu tanyakan, yaitu tentang ini pergolakan yang ada hubungannya dengan ideologi Pancasila. Ya, tujuannya bahwa ideologi Pancasila ini akan diganti oleh PKI dengan ideologi komunis. Kemudian ideologi Pancasila oleh DITII akan diganti dengan ideologi Islam. Nah, itulah pergolakan yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Ada yang perlu tanyakan anak-anak? Tidak ada yang tanyakan ya? Kalau memang tidak ada ditanyakan, nanti bisa lebih lanjut dipelajari bab-bab yang berkaitan dengan ini ya. Kita harus lebih aktif lagi mengerjakan latihan-latihan yang nanti akan di-share oleh Bu Ari. Mungkin sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.